Karena kalau memang masuk pada pelanggaran hukum, silakan Anda tuntut. Ini era yang terbuka dan semua orang berhak omong apa saja, dan orang yang merasa terganggu punya hak untuk menuntut keadilan. Demikian. Namanya Gojek Tokopedia sebuah entitas bisnis yang cukup punya nama, baik di Indonesia maupun di dunia saat ini. Jadi kalau ada pihak yang menuntut atau menggugat mereka bahwa Gojek dan Tokopedia telah melakukan praktek melanggar hukum, otomatis dia harus mengangkat kuasa hukum untuk membela kepentingan hukumnya dia. Nah, untuk itu saya kira memang saluran hukum terbuka untuk mereka menuntut ataupun menggugat. Persoalannya sejauh mana gugatan tuntutan mereka memang memenuhi syarat hukum untuk dapat dipersoalkan bahwa pihak yang menuntut mereka adalah merupakan pihak yang telah melanggar hukum. Menurut kami sebagai kuasa hukum Terbit Financial Technology, mereka telah masuk ke dalam sebuah perbuatan pelanggaran hukum tentang merek. Kenapa kami katakan itu? Gojek Tokopedia kan mergernya pada pertengahan tahun 2021, baru mulai mendaftar di Kumham. Sedangkan Terbit sudah punya sertifikat tahun 2020, pertengahan tahun 2020. Jadi kalau ibaratnya orang itu berpacaran menikah, Terbit itu sudah menikah dengan Goto pada tahun 2020, medium tahun 2020 keluar sertifikat. Mereka baru saja tahun 2021 setelah 1 tahun baru merger, tiba-tiba mengumumkan kepada dunia dengan merek Goto, dan mengumumkan termasuk dan berbagai rangkaian kegiatan mereka memperoleh manfaat ekonomis. Sedangkan untuk Terbit maju ke Kumham itu kan ada spesifikasi teknis. Apa sih kerjaan-kerjaan yang masuk di kelas 42? Itu berbagai aplikasi IT yang diperlukan dalam transaksi-transaksi bisnis berbasis IT. Dengan demikian, Terbit Financial Technology merasa perbuatan daripada Gojek Tokopedia ini sebuah perbuatan yang patut dipersangkakan dan patut dipersalahkan secara hukum. Persis, makanya kami laporkan dan kami gugat dalam secara hukum. Sebuah entitas bisnis dengan berbagai spesifikasi teknis yang dia miliki, dia mengajukan, karena untuk maju ke Kumham itu kan mau tahu nama produk, spesifikasinya apa saja dan sebagainya, sehingga masuk dalam kriteria kelas 42. Nah, setelah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM Dirjen Haki, ada tenggang waktu untuk diumumkan kepada publik, dan pada saat pengumuman tersebut Dirjen Haki akan menunggu ataupun mendapatkan berbagai komplain dan keberatan dari berbagai pihak yang sekiranya memiliki merek dan spesifikasi pekerjaan yang serupa. Nah, setelah melalui tahap-tahap tertentu serupa itu yang nyaris sampai setahun, itulah sertifikat baru dikeluarkan. Seharusnya tunggu sertifikat merek baru setiap entitas bisnis melaunching merek tersebut, karena pada saat mendaftar apabila ada komplain atau sanggahan dari pihak lain, bagaimana dia sudah menggunakan merek? Seperti sekarang kejadian Gojek Tokopedia baru mengajukan dia udah pakai merek tersebut, sedangkan merek tersebut ada orang lain yang sudah punya di kelas 42 dan sudah punya sertifikat. Itu persoalan yang mendasar. Kalau memang itu pendapat dari pihak Gojek Tokopedia, merek aktif dan sebagainya itu dipakai sebagai dalil, ya sebaiknya memang merek tersebut tidak perlu didaftar untuk memperoleh perlindungan hukum, karena cuma merek, dan merek memang sebuah merek. Apa artinya sebuah merek? Hanya ditempel, tetapi orang lain tidak boleh menggunakan merek yang sama dengan spesifikasi yang tertera di persyaratan merek tersebut. Dan itulah gunanya mendaftarkan merek tersebut di Dirjen Haki agar terlindungi hak hukumnya. Kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Gojek dan Tokopedia, bahwa kami menghambat langkah-langkah usaha yang dikerjakan oleh Gojek Tokopedia, itu sebuah pernyataan yang keliru dan menyesatkan masyarakat, karena
kami tidak pernah menghambat apa yang dikerjakan oleh Gojek dan Tokopedia. Silahkan aja Anda bekerja di dalam koridor hukum. Tapi kalau begitu Anda bekerja dan Anda mendapatkan manfaat dengan memakai merek Goto, yang mana merek tersebut milik yang diberikan oleh Haki, disahkan oleh Haki kepada terbit finance teknologi, itu yang kami tuntut. Jadi bukan kami menghambat. Apa maksudnya kata-kata menghambat usaha daripada Gojek Tokopedia yang disampaikan oleh kuasa hukum tersebut? Ini mungkin penjelasan, biarlah beliau yang akan menjelaskan, karena menurut kami ini penjelasan keliru dan tidak sesuai dengan terminologi hukum.